kita akan buat fungsi untuk tombol daftar kita supaya wisatawan yang baru bisa mendaftar. Karena kalau tidak mendaftar maka tidak bisa login. Caranya adalah kita ambil script modal, kita copy di bagian bawah sini, di bagian daftar dan tutup juga ini modal bawah. Di bawah modal untuk login user kita copy di situ. Kemudian kita kasih nama demodal daftar wisatawan. Ini juga judulnya. Kemudian ID-nya DWB. Kemudian kita copy data toggle-nya. Kemudian yang ini kita ganti DWB Ctrl S. Kemudian untuk bagian bodinya kita masukkan form input form di dalam modal bodinya. Kemudian kita pakai label field, kita ganti ini dengan insert. Kita ganti duluan yang ini. Oke. Ini nama wisatawan dan kelamin kita pakai radio group. Yang leads dynamics kita hapus. Kemudian ini kita lihat dulu di database kita. Oke, ada telepon, email, dan sandi. Ini kita ganti. Telepon, email, dan yang terakhir sandi. Oke. Ini name file-nya. Telepon, tipenya number, email,
copy satu lagi, Ctrl C, email, email, name filenya email, tipenya email, tipenya password, name filenya sandi. Kemudian kita copy satu lagi ini, letakkan di bawah sini. Ini kelasnya, hidden, name-nya ID wisatawan. Oke, selanjutnya kita buat satu file baru yang namanya insertuser.php. Kita kasih nama file aksinya dulu. Nah, ini insertuser.php. Seperti ini. Kita buat file baru. Namanya ya. Kemudian kita ambil scriptnya. Oke, kita copy script yang ini. Ctrl A, Ctrl C. Kita pakai script insert data halaman sendiri. Ctrl A, Ctrl C. Kita paste di seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan super admin, sini juga. Kemudian yang ini nama wisatawan, ini jenis kelas
ganti semua nama filenya sesuai, kemudian email, yang ini kita hapus. Insert into wisatawan, ini pesannya daftar berhasil. Tadi saya sudah coba daftarkan. Di sini tulisnya daftar berhasil dan di database sudah muncul, yaitu yang ini, file yang Diantosi ini. Selanjutnya kita akan buat untuk saat kita login. Saat kita login, nah, ucapan selamat datang di sini ada kita akan buat icon untuk ubah. Icon ubah di bagian sebelah sini, di samping ucapan selamat datang, supaya wisatawan bisa mengubah datanya. Caranya adalah kita ke halaman indeks, kita cari ucapan selamat datang ya. Di sini kita akan tambahkan icon di bagian, kita cari icon edit, icon ubah. Kita buka dulu, supaya kita jangan buka internet lagi, kita cari di halaman indeks super admin. Kita cari Ctrl F, kita cari daftar admin. Ini ikonnya di sini, lihat dulu. Oke, ini ikonnya, ini script untuk ikonnya yang e-style ini. Kemudian kita kasih aref untuk linknya, supaya saat icon ubah diklik akan muncul sebuah tampilan untuk mengubah data. Kita save ini, kita jalankan, refresh.
tampilannya seperti ini. Saat kita pilih ini, nanti dia akan buka sebuah halaman baru. Nah, kita akan buat untuk ubah datanya. Caranya adalah kita gunakan script modal, kita copy, Ctrl C, kita letakkan di bagian kita copy, kita letakkan di bagian bawah daftar objek wisata setelah JavaScript-nya. Kita namakan modalnya ubah data wisatawan baru. Kita pakai MD saja. Ini kita ganti ubah data wisatawan baru. Kemudian kita simpan dulu. Kita ambil script di bagian modal bodinya, kita ambil script cari data di tabel lain. Kita tidak usah pakai karena sudah ada. Kemudian data ini kita kasih nama data 1. Terus data ditemukan ini kita tidak usah pakai. Kemudian select bintang from nama tabel wisatawan. Kemudian nama filenya telepon, sessionnya kita pakai sini. Variabel session, kemudian dalamnya itu username user, seperti itu. Kemudian kita yang ini kita hapus. Kita kasih PHP.
ini kemudian kita ambil script untuk edit form. Ini Ctrl A, Ctrl C, kita copy di bagian sini. Oke. Kemudian kita ada nama jenis kelamin, kita hapus yang ini saja. Kemudian nama file aksinya kita kasih nama update user.php. Nama jenis kelamin yang ini leads dinamis kita hapus. Kemudian ada telepon, email, dan sandi. Kita copy satu lagi. Ctrl C. Kemudian buttonnya, input buttonnya kita pindahkan Ctrl X, kita pindahkan di modal di footernya Ctrl S dulu. Kita mulai dari atas. Yang pertama nama wisatawan. Nama wisatawan. Kemudian value-nya, name-nya itu nama oke. Kemudian ini nama filenya, nama wisatawan, value-nya variabel D1 karena di bagian atas data kita kan dari D1 variabelnya. Query name nama wisatawan. Kemudian tipenya inputnya teks, jenis kelamin D1,
satu teleponnya, inputnya itu number. Kalau email, inputannya itu email. Kalau sandi, inputannya password. Ctrl S. Kemudian oke, jadi ini tampilan untuk ubah data wisatawan barunya sudah jadi. Selanjutnya adalah kita akan buat supaya untuk halaman untuk update datanya, update usernya. Caranya adalah kita new file, kita kasih nama update, kita kasih nama sesuai dengan update user.php. Kemudian kita copy scriptnya dari sini, ini. Oke, setelah kita sudah paste file update usernya, kita tambahkan satu dulu input untuk kita letakkan di bawah sini. Ini tipenya hidden, name-nya ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke update usernya. Nama variabelnya yang pertama ini kita kasih super admin dulu yang di bagian sini. Super admin. Di sini juga super admin. Nama variabelnya ID wisatawan. Kemudian ada nama wisatawan, ada telepon, email, dan sandi. Kita hanya butuh 6. Seperti ini. Selanjutnya kita ke bawah untuk konektornya, update wisatawan, set nama filenya ID wisatawan. Jenis kelamin,
kita hapus where-nya ini ID wisatawan, nama variabelnya ID wisatawan. ID wisatawan. Location, ini kita kasih pesannya. Pesan update berhasil. Ctrl S. Oke, kita coba testing. Ini simpan. Oke, jadi datanya berhasil diupdate ya. Tadi kan Diannya pakai D kecil dan sekarang ini sudah diganti dengan D besar. Oke, jadi untuk update datanya berhasil, untuk tombol daftarnya tadi juga sudah. Selanjutnya nanti kita akan buat untuk identifikasi untuk nomor teleponnya. Jadi nanti kalau kita rubah nomor telepon, berarti nanti akan muncul pesan bahwa telah terjadi perubahan pada nomor telepon. Jadi silakan log out dan login kembali dengan nomor telepon yang baru, karena kita kan login pakai nomor telepon. Kalau misalkan kita ubah data yang lain, itu tidak bermasalah. Kita cari dulu di bagian, kita akan tampilkan pesannya di bagian ucapan selamat datang. Oke, di sini kita tambahkan penutup PHP. Kemudian ini echo telah terjadi perubahan nomor telepon, silakan log out dengan nomor telepon yang baru. Telah terjadi perubahan nomor telepon, silakan log out dan login kembali dengan nomor telepon yang baru. Kemudian yang ini kita pindahkan di bagian sini.
jadi ini skripnya sudah. LC Eko telah terjadi perubahan nomor telepon, silakan logout dan login kembali dengan nomor telepon yang baru. Terus di bawahnya ada titik, di belakangnya ada titik koma. Terus untuk ikonnya kita pindahkan kembali di atas seperti ini. Kita tambahkan PHP penutup sebelum aref dan PHP pembuka setelah aref. Kita coba ubah nomor teleponnya, simpan. Maka yang muncul adalah ini, telah terjadi perubahan nomor telepon, silakan logout dan login kembali dengan nomor telepon ini. Jadi kita logout, kemudian kita login kembali. Ini tadi kita ganti dulu passwordnya. Oke, jadi sudah berhasil. Jadi itu untuk identifikasi nomor telepon. Selanjutnya kita akan buat untuk jadi caranya itu kita akan identifikasi duplikasi data pada tabel wisatawan. Caranya kita ambil skripnya dari sini, identifikasi duplikasi data. Oke, di sini kita copy skripnya, kita letakkan di kita letakkan di bagian sini. Include-nya tidak usah. Tidak usah. Kita akan membuat skrip untuk Ctrl S dulu. Select bintang from nama tabel. Wisatawan where select bintang from wisatawan where telepon variabelnya telepon. Kemudian ini kita tidak usah pakai. Hapus, usah dulu yang ekornya saja. Kemudian ini untuk kalau terjadi duplikat data yang muncul pesan, atau saya pakai yang ini saja, kembali ke halaman indeks dengan pesan duplikat. X letakkan di sini.
Oke, selanjutnya kita akan membuat enskripsi file untuk display object. Jadi saat kita klik selengkapnya, dia akan membuka di halaman display object dengan mengirimkan parameter ID objek wisata. Caranya adalah kita buka halaman indeks, terus yang aref ini awalnya kan tanda pagar. Kita ganti tanda pagar tersebut dengan nama halaman display object.php, tanda tanya ID objek wisata sama dengan parameternya kita pakai ini php echo menampilkan variabel ID objek wisata. Setelah itu kita Ctrl S, kita jalankan, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nanti parameternya di bagian atas ini display object ID objek wisata sama dengan 2. Jadi parameter ID objek wisata yang ini adalah 2. Ini untuk yang ID objek wisata 1. Oke, selanjutnya kita akan buat parameter untuk saat kita membuka daftar leads yang ada di daftar objek wisata yang mana ya, sabar saya lihat. Yang ini, saat kita membuka leads yang ini tebing pantai, dan pada daftar objek wisata ini dia akan membuka di halaman yang sama, yaitu di halaman display object dengan mengirimkan parameternya. Caranya adalah kita cari kata kuncinya, yaitu daftar objek wisata. Kata kuncinya daftar objek wisata, kita ketikkan. Tapi sebelum itu kita copy dulu yang ini. Oke, pada bagian yang ini kita tambahkan aref kita kopikan yang tadi. Kemudian aref penutupnya di bagian bawah sini. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl S, kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Maaf karena ada hujan lebat, jadi mungkin suara saya tidak terlalu jelas. Refresh, kemudian saat kita klik, kita lautnya, dia akan membuka di halaman display object dengan parameternya dikirim, yaitu 2. Oke. Kemudian kita akan buat supaya link, kita akan menghilangkan garis bawah pada link ini. Kita akan buat di bagian sini dan di bagian kata selengkapnya. Caranya adalah kita tambahkan script di bagian
hasilnya adalah seperti ini. Tidak ada garis bawah lagi di bagian tulisan selengkapnya dan list untuk daftar objek wisata. Selanjutnya adalah kemudian kita akan inskripsi filenya, kita tambahkan include include super admin namanya enkripsi variabel .php. Oke. Selanjutnya Ctrl S dulu di halaman indeks. Oke, selanjutnya kita copy yang ini, kita letakkan di halaman indeks. Kita buka halaman indeks. Oke, kita copy di sini. Kemudian di bagian selengkapnya, selengkapnya kita tambahkan kata kunci tambahkan Oke, jadi kita tambahkan kata kunci terus tanda pembuka, variabelnya kita api dengan tanda buka kurung, kemudian kita tambahkan buka di bagian display objeknya. Oke, kemudian di display objek kita tambahkan buka. Kemudian di sini Ctrl S, kita coba jalankan. Save all dulu. Pas. Oke, jadi untuk enkripsinya berhasil. Di sini lihat pada bagian pesannya ID objek wisata, file ID-nya telah terenkripsi, jadi kita tidak tahu itu ID berapa. Selanjutnya adalah kita akan menghapus menu 1 dan menu 2 ini. Terus untuk login logoutnya juga kita hapus, kita sisakan beranda sendiri. Caranya adalah kita ke halaman display object ini, kita hapus yang ini. Kemudian
kasih, dia akan membuka di halaman index.php. Bunyikan ini dulu. P-nya ada 2. Kemudian yang ini juga kita hapus. Ctrl S. Kita coba jalankan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Menu 1 dengan login logoutnya sudah hilang. Terus kemudian saat kita klik beranda, dia akan kembali ke halaman indeks. Oke, selanjutnya script yang tadi yang ini untuk link href display objeknya kita copy di bagian testimoni di bawah header. Oke. Kemudian penutupnya kita taruh di caranya itu kita tambahkan script, kita tambahkan link href di sini. Kita copy script yang tadi yang di selengkapnya untuk deskripsi. Kita paste di bagian atas ini untuk bagian testimoni di atas strong. Terus penutup hrefnya ada di belakang strong. Kemudian kita juga tambahkan untuk mencari di query-nya, kita tambahkan di query-nya itu objek wisata, tabel objek wisata, terus titik ID objek wisata. Dia panggil ID-nya. Kemudian di halaman indeks juga sama, kita tambahkan di query-nya itu objek wisata untuk panggil ID objek wisatanya dan juga untuk link href-nya. Saat kita jalankan, dia akan jadi seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Yang kedua, pantai. Ini untuk yang pantai. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk di bagian testimoninya. Yang ini awalnya kan tanggal sama tanda X ini berdekatan dengan nama dari objek wisata kita. Jadi kita akan buat supaya ada jarak di antara nama objek wisata kita dengan tanggal dan tanda X ini. Caranya adalah kita buka halaman kerja kita. Di bagian yang tadi kita tambahkan link href-nya itu, kita pindahkan setelah strong di penutup. Setelah teks primary ini kita pindahkan yang href tadi, kita pindahkan di bagian sini. Kemudian penutup href-nya kita pindahkan sebelum strong, dia ada di depan strong. Di halaman indeks juga kita lakukan hal yang sama. Jadi setelah kita refresh, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat carousel. Kita ambil scriptnya dari caranya adalah kita ambil script carousel di sini, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita letakkan kita mulai dari display object duluan. Oke, sebelum itu kita tambahkan dulu sticky top.
untuk nav-nya. Nanti kita akan lihat apa fungsinya. Tekan di mana? Oke, seperti ini. Kita copy juga untuk di halaman indeks. Di halaman indeks kita tambahkan juga sticky talk. Oke, Ctrl S. Kita save all dulu. Kita save all. Kita kembali ke display object. Kita buka ulang lagi script yang tadi yang untuk carousel. Ctrl C. Kita letakkan di bagian bawah sini di sebelum nav. Oke, kita letakkan di sini. Ctrl V. Kemudian untuk image search-nya yang ini kita ganti, yang Alt Los Angeles ini kita hapus. Yang untuk keduanya juga kita hapus. Ketiga juga kita hapus. Di sini untuk image search-nya kita akan gunakan banner. Nah, di sini saya sudah siapkan bannernya. Bannernya sudah saya siapkan, ada 3. Saya letakkan di kamu tau gak sih kalau aku nih rindu enggak. Kamu nih tau gak sih? Kamu nih tau gak? Pilih kalau kalian nanti udah nih emosi dan beda kalau gue mencari-cari.
nano ke wis beda nih. Ke si Agen. Oke, di sini saya sudah siapkan bannernya. Ada banner ada banner 1, banner 2, banner 3. Kita akan gunakan image source-nya, kita panggil dari sini yang ada tanda pagarnya ini. Kita ganti dengan nama folder. Jadi image nama garis terus nama dari saya mulai dari banner yang ketiga. Kemudian untuk carousel captionnya, div untuk carousel captionnya kita hapus saja. Atau kalau kita mau pakai juga tidak apa-apa, tapi di sini saya hapus. Oke, kita lanjut yang kedua, kita copy yang ini saja. Ctrl C. Kita ganti ini dengan banner 2. Di captionnya, untuk carousel captionnya kita hapus. Kemudian yang ketiga, survei kita ganti dengan nama banner. Kita hapus yang ini. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Oke, kesannya itu kita tambahkan dulu JPG. Oke, seperti ini. Jadi semua nama filenya atau gambarnya kita kasih JPG. Setelah itu baru kita coba refresh, kita coba jalankan ulang, kita refresh dulu. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita mengganti gambar sini. Nah, untuk yang sticky nav tadi atau sticky top yang kita masukkan itu untuk supaya ini kan dia kita harus cetak 5 menit sesuatu. Oke, jadi kita copy script yang ini, yang tadi carousel itu kita copy yang sudah jadi. Ctrl C, kita letakkan di halaman indeks.
tempat yang sama, yaitu sebelum nav. Ctrl S, kita coba jalankan, refresh dulu. Kita refresh yang sesuai dengan web saya, yaitu pantainya. Dan untuk banner dan juga navbarnya itu warnanya sudah pas, jadi saya tidak perlu ganti lagi. Terima kasih. Oke, baik, kita akan melanjutkan untuk membuat web kita, yaitu untuk pencegahan duplikasi data pada bagian nomor telepon. Caranya adalah kita cari di indeks script untuk ubah data. Di bagian jadi di bagian untuk ubah data wisatawan ini, yang bagian nomor telepon kita ganti, yang required ini kita ganti dengan read only. Oke, Ctrl S, kita coba jalankan. Off. Kita refresh dulu. Oke, seperti ini. Isi refresh. Kita coba untuk ubah data. Oke, jadi ini yang bagian nomor telepon ini sudah terkunci. Kita tidak bisa merubahnya. Kalau untuk nama kita bisa ganti, misalkan kita simpan. Namanya berubah, tapi misalkan kita ganti nomor telepon. Kita tidak bisa ganti nomor telepon karena dia sudah otomatis terkunci. Nah, kalau seperti ini maka nanti kita akan menekan tombol WhatsApp supaya bisa berkonfirmasi dengan super admin. Kita ganti kembali. Selanjutnya kita akan buat untuk halaman display object. Caranya adalah kita halaman indeks ini kita save as, kita duplikat. Save as. Oke. Save as, kita ganti namanya jadi display
display object. Oke. Setelah itu kita hapus bagian-bagian tertentu. Kita hapus untuk bagian bagian konten menu dan konten isinya yang daftar objek wisata dengan gambar dan penjelasannya itu kita hapus. Jadi kita tinggalkan yang bagian untuk konten pelengkapnya saja. Kita hapus dari Oke, jadi kita hapus dari bagian bawah bar ini, dari model untuk login. Kita hapus. Kita hapus sampai di daftar wisatawan barunya juga kita hapus. Ubah data juga kita hapus. Kemudian kita hapus yang ini. Yang kolom 3-nya kita tinggal kasih tinggal seperti ini. Kemudian div penutupnya ketiga, Ctrl S. Oke, jadi saat kita refresh tampilannya akan jadi seperti ini, tinggal yang bagian ini. Nanti kita pindahkan ini kembali ke bagian sini, terus di tengah sini kita kasih kosong. Caranya adalah kita tambahkan div class. Div class kolom, kita pakai 9 ini. Kemudian div penutup seperti ini, Ctrl S. Kita coba refresh. Oke, tambahkan div class row di sini. Class row. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk display image dan penjelasannya. Caranya kita ambil script untuk cari data di tabel lain. Kita ambil script cari data di tabel lain. Ini. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Untuk
Untuk include konektornya tidak usah karena sudah ada di bagian paling atas. Yang ini kita kasih data D1, ini juga D1. Ctrl S dulu. Kemudian kita akan menghubungkan untuk tabel wisatawan, ID kategori, dan ID objek wisata. Caranya itu di bagian query-nya ini kita ganti select bintang from, select ini tabel objek wisata. Oke, jadi query-nya select bintang from objek wisata, kategori objek wisata, where kategori objek wisata titik ID kategori sama dengan objek wisata titik ID kategori. Kemudian yang ini tidak usah, hapus. Kemudian nama filenya, jika data ditemukan maka dia akan menampilkan nama. Kemudian data tidak ditemukan ini kita hapus. Ctrl S. Ketik titik. Oke, di sini kita tambahkan objek wisata titik ID objek wisata like dasar variabel ID variabel objek wisata. Kemudian tadi karena ini nama, kemudian di sini kita kasih BR titik, ini kita kasih tanda kutip, ini titik variabel D1 terus deskripsi, kemudian titik HR, kita kasih HR. Ctrl S. Oke, ada error, kita kasih titik koma. Ctrl S. Kesalahan di ini ada titik koma, kita hapus titik koma yang ini. Ctrl S. Oke, sudah jadi. Kemudian di bagian atas ini ada variabel untuk menampilkan ID objek wisata. Ini kita tambahkan file PHP variabel objek wisata sget karena dia akan menampilkan ID objek wisata terus penutup PHP.
saat kita jalankan, kita ketik di sini ID objek wisata sama dengan 1, yang muncul adalah seperti ini. Kita ganti ID-nya dengan 2. Jadi kalau kita ingin memasukkan ID, pasti kita harus lihat dulu di tabel database kita. Ada ID berapa-berapa. Kalau punya saya ada ID 1 dan ID 2. Jadi ini untuk tebing laut. Untuk ID yang kedua, tadi ID yang 1. Oke, kemudian kita ambil script untuk display image. Ini Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Nama variabelnya kita pakai yang ini, kita ganti dengan yang ini. Kemudian filenya itu ada di dalam folder super admin. Ini juga super admin. Kemudian yang ini kita ganti dengan variable file. Kemudian ukurannya kita ganti dengan 100, yang ini kita ganti dengan 130. Kemudian kita buat supaya dia itu nanti terbagi dari 3 kolom. Kita pakai div ini. Kita bikin lagi div class row di dalam kolom 9 ini. Kemudian div class-nya ini ada div penutup. Copy lagi 1. Yang ini kita kasih 3. Ini 9. Kemudian satu div penutup lagi. Seperti ini. Kemudian yang display image kita pindahkan di bagian kolom 3. Kemudian yang ini kita pindahkan di sini. Oke, seperti ini. Ctrl S. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita tes yang ID 1. Nah, seperti ini. Oke, jadi selanjutnya adalah kita akan buat
selanjutnya yang bagian ini kita kasih 100%. Kemudian yang ini kita kasih center. Penutupnya. Kemudian di bagian sini kita kasih penutup PHP-nya dulu. Kita akan buat tulisannya besar, tebal, block. Di dalam sini, di sini kita kasih H3. Kemudian penutupnya kita taruh di sini. Seperti ini. Kemudian HR-nya, garis bawahnya kita tidak usah pakai. Ctrl S. Kita coba jalankan. Oke, ada error. Coba kita tidak usah pakai ini. PHP-nya kita hapus saja. Karena strongnya tidak berpengaruh. Ini kita pindahkan di sini. S. Dia error dia. Oke, jadi kesalahannya itu di sini kita tambahkan tanda kutip seperti ini. Ctrl S. Oke, sudah. Kita coba refresh. Oke, jadi ini sudah jadi. Coba yang dua. Oke, jadi untuk file display objeknya sudah jadi. Kita akan lanjut ke